Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun Dulur, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, dalam video ini saya akan membawakan cerita baru, cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Nyi Rambut Kasih. Sedikit akan saya bacakan ringkasan ceritanya tentang Nyi Rambut Kasih. Nyi Rambut Kasih adalah nama ratu kerajaan Sindang Kasih yang berdiri sekitar awal abad ke-15 Masehi di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kerajaan Sindang Kasih yang dipimpinnya aman, makmur, damai sentosa, serta memiliki tanaman pusaka yang disebut pohon maja. Pohon maja itu mempunyai beberapa khasiat, diantaranya daunnya berguna untuk mengobati penyakit demam. Pada suatu malam, sang ratu bermimpi buruk. Menurut wangsit yang diperoleh dengan cara mujasmedi, ia memperoleh petunjuk bahwa mimpi itu pertanda dirinya akan dapat musibah dan negerinya akan berubah. Ternyata mimpi dan wangsit itu benar adanya. Suatu ketika tak disangka-sangka, ia kedatangan utusan dari Cirebon, yaitu Pangeran Muhammad dan istrinya Nyi Siti Armila. Pangeran Muhammad mengatakan kedatangannya ke kerajaan Sindang Kasih adalah atas tugas ayahandanya, yakni Sultan Cirebon, yaitu Wali Sunan Gunung Jati. Maksudnya tak lain ialah agar diizinkan mendapatkan daun pohon maja untuk mengobati penduduknya yang tengah diserang penyakit demam. Ratu Ayu Nyi Rambut Kasih dengan senang hati bersedia mengabulkan permintaannya, tetapi dengan syarat agar Pangeran Muhammad mau menjadi suaminya. Tetapi karena sudah beristri, Pangeran Muhammad keberatan menerima syarat itu. Ia pun lalu menolaknya dengan halus. Penolakan Pangeran Muhammad itu ternyata dianggap suatu penghinaan. Penghinaan besar terhadap sang ratu. Sebab itu Nyi Rambut Kasih bukan main murkanya. Seketika itu juga dengan kesaktiannya hutan pohon maja itu dimusnahkan sama sekali. Kemudian ia bersama keratonnya menghilang tanpa bekas. Pangeran Muhammad jadi sedih. Keluarlah ucapannya, maja langka. Artinya maja tidak ada. Sejak itulah tempat itu pun bernama Majalengka sampai sekarang. Nah, itulah ringkasan cerita daripada cerita Nyi Rambut Kasih.
Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, mari kita lanjutkan lagi ke bagian yang kedua. Kita tinggalkan dahulu kerajaan Sindang Kasih yang damai dan sejahtera, dan ratunya Nyi Rambut Kasih yang cantik molek bak bidadari dan terkenal sakti serta arif bijaksana. Sejenak kita menuju ke Kesultanan Cirebon, yang ketika itu telah lama pula berdiri sebagai salah satu kerajaan yang besar di Pulau Jawa. Waktu itu yang bertahta sebagai sultannya adalah seorang guru besar agama Islam yang kemudian dikenal sebagai salah seorang di antara wali sanga, 9 wali. Namanya Raden Fathahilah, yang kemudian disebut Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sahdan suatu ketika di daerah Kesultanan Cirebon ini tiba-tiba saja berjangkit semacam penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit demam yang ditimbulkan oleh wabah malaria. Sebagai daerah pantai yang berhawa panas, memang daerah Cirebon pada waktu itu keadaannya masih banyak rawa-rawa. Rawa-rawa itu terjadi karena rembesan air laut pada waktu pasang ataupun karena hujan. Air itu lama menggendang di tempatnya karena tak dapat dialirkan ke tempat lain. Maka pada rawa-rawa dan tempat-tempat yang kotor dan becek, seperti itulah nyamuk malaria penyebar malapetaka itu betah bersarang dan berkembang biak, lalu menebarkan wabah penyakit terhadap manusia di sekitarnya. Mulanya penyakit demam yang melanda daerah Kesultanan Cirebon itu tidak begitu menghebohkan dan merisaukan penduduk karena jumlah penderitanya hanya 1-2 orang saja. Tapi lama-kelamaan ternyata penyakit demam itu semakin merajalela. Jumlah korbannya bertambah banyak. Setiap hari ada saja mayat yang dikuburkan sebelumnya tidak tahan akibat serangan penyakit demam itu. Penduduk pun mulai gempar dan cemas. Di mana-mana terdengar ratap tangis orang yang kehilangan sanak saudaranya, sanak keluarganya. Di mana-mana terdengar erangan kesakitan dari mereka yang sakit parah dan mendekati ajal. Di mana-mana terdengar tahlilan untuk mendoakan mereka yang baru saja meninggal dunia agar diampuni kesalahannya dan diterima Tuhan segala amal kebajikannya. Di mana-mana pula orang ramai mempergunjingkan perihal penyakit itu dan bagaimana cara memberantasnya. Maka bingung bukan mainlah Baginda Sultan Syarif Hidayatullah menghadapi musibah yang menimpa rakyatnya itu. Bukan hanya Baginda Sultan saja, tapi juga seluruh keluarga istana Kesultanan bingung karena jumlah korban kian hari kian membengkak. Sedangkan berbagai cara dan usaha yang dilakukan untuk mencegahnya selama ini sia-sia saja. Dari cara pengobatan dengan memapatkan jampi-jampi dan mantra-mantra tertentu oleh orang-orang yang dianggap bertuah, sampai dengan cara penyembuhan melalui penggunaan ramuan obat-obatan tradisional. Bahkan pada suatu hari Baginda Sultan telah pula memerintahkan para pembantunya agar mengerahkan semua penduduk untuk melaksanakan semacam gerakan hidup sehat.
Kita tidak cukup memberantas penyakit ini hanya jampi-jampi dan doa-doa saja, tanpa dibarengi dengan suatu usaha. Dan usaha kita sekarang ialah harus memberantas penyakit itu dari sumbernya. Adapun sumber penyakit kita sekarang ini, bahkan penyakit apapun, menurut pendapatku adalah diri kita sendiri. Kita telah melalaikan suatu kewajiban penting, yaitu memelihara kebersihan dan kesehatan. Padahal kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, kata Baginda Sultan dalam suatu wejangannya. Jadi, kata Baginda Sultan selanjutnya, selama ini kita hanya mementingkan isi perut, sementara kebersihan dan kesehatan lingkungan sama sekali luput dari perhatian kita. Inilah dosa kita. Dosa yang tampaknya kecil, tapi justru membahayakan. Bukankah kita sendiri tahu bahwa penyakit yang menyerang kita sekarang ini berasal dari tempat sekitar kita yang kurang sehat, sehingga mengundang berjangkitnya bibit penyakit seperti nyamuk malaria itu? Benar, Baginda Sultan, kami menyadari sekarang, jawab hadirin menyesal. Nah, karena itu sambil bertobat dan tawakal kepadanya, mari sekarang bersama-sama membersihkan lingkungan masing-masing. Mudah-mudahan selanjutnya Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita sekalian. Amin, jawab para hadirin. Maka kemudian beramai-ramai penduduk melaksanakan gerakan kebersihan. Rawa-rawa dikeringkan, tempat-tempat yang kotor dan becek dibersihkan, got-got dan seluruh air yang tersumbat digali supaya airnya mengalir dengan lancar. Lingkungan pun bersih sudah, rumput dan sampah yang mengotori dibabat dan dibuang habis. Seperti rambut di kepala yang dicukur klimis, tinggal cacing-cacing dan ulam tanah menggeliat-geliat kepanasan. Dan nyamuk malaria penyebar maut pun berkurang, sebab sarang mereka telah dihancurkan. Namun heran, penyakit demam masih juga menyerang penduduk dengan ganasnya, dan korbannya masih terus berjatuhan, baik yang kaya maupun yang miskin, orang tua dan anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Walaupun sarang dan bibit penyakit itu telah diberantas, tapi wabahnya tetap tertinggal dan menyebar di antara mereka. Sekarang tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali melakukan pengobatan massal, pikir Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada suatu malam ketika mengenangkan nasib rakyatnya yang makin mengenaskan. Lalu pada malam itu juga Sunan Gunung Jati langsung melakukan munajat tirakat kepada Tuhan agar diberi petunjuk dan pertolongannya untuk menyembuhkan mereka. Sunan Gunung Jati karena seorang wali yang agung, tak lama kemudian memperoleh petunjuk melalui ilham, yaitu penyakit yang tengah menimpa rakyatnya itu harus diobati dengan daun pohon maja yang terdapat di hutan kerajaan Sindang Kasih di sebelah barat Cirebon. Segera setelah mendapat petunjuk itu, Sunan Gunung Jati menyuruh salah seorang pembantunya untuk memanggil putranya Pangeran Muhammad agar segera datang menghadapnya. Baik tuanku, sekarang juga perintah akan hamba laksanakan, kata Ki Hadam seraya pergi menuju kediaman Pangeran Muhammad. Tak lama Ki Hadam telah muncul lagi bersama Pangeran Muhammad. Baik-baik sajalah kalian anakku, tanya Sultan Gunung Jati setelah Pangeran Muhammad berada di hadapannya.
Alhamdulillah berkat doa Rama. Apakah ada perlu kiranya maka Rama Sunan memanggilku? Begini anakku, untuk menolong rakyat kita yang sedang terkena musibah penyakit demam itu, kini ayah tidak melihat jalan lain kecuali harus mengobati mereka secara massal. Dan untuk mengobatinya ayah telah memperoleh resep, mudah-mudahan mujarab, yaitu dengan obat yang dibuat dari ramuan daun pohon maja. Daun pohon maja, Rama, di manakah kita bisa mendapatkannya? Benar, daun maja namanya. Kabarnya pohon itu terdapat di hutan kerajaan Sindangkasih, yaitu di sebelah barat daerah kita ini, nak. Nah, tiada lain maksud ayah sekarang ialah hendak mengutusmu untuk mencarikan bahan obat-obatan itu. Bagaimana? Kau bersedia, anakku? Oh, tentu saja Ananda bersedia, Rama. Alasan apa yang patut membuat Ananda menolak perintah Rama? Apalagi tugas ini adalah untuk kepentingan saudara-saudara kita sendiri. Maka dengan segala senang hati dan tulus ikhlas akan Ananda laksanakan, jawab Pangeran Muhammad yang memiliki paras tampan dan berhati mulia itu. Syukurlah kalau begitu. Kau pergilah ke kerajaan Sindangkasih sana, dan sebaiknya ajak serta pulalah Nyi Siti Armilah istrimu. Siapa tahu perjalananmu cukup lama. Sesampainya di sana nanti, sampaikan salam kepada Nyi Rambut Kasih, ratu yang memerintah kerajaan itu. Kemudian utarakan maksud kedatanganmu baik-baik. Mudah-mudahan dia akan bersedia membantu kita. Insya Allah, Rama. Dan kapan sebaiknya Ananda pergi? Terserah kalian berdua, tapi ayah menghendaki lebih cepat lebih baik. Baiklah, Rama. Sekarang Ananda mohon pamit untuk bersiap-siap. Ya, semoga Tuhan melindungimu. Terima kasih, Rama. Pangeran Muhammad pun segera pergi. Sesampainya di kediamannya diceritakanlah perintah ayahnya itu kepada istrinya Nyi Siti Armilah. Dengan rela hati istrinya menyatakan kesediaannya untuk menyertai perjalanannya ke daerah kerajaan Sindangkasih. Lalu keduanya bersiap-siaplah untuk melakukan tugas yang entah memerlukan waktu berapa lama itu. Nah, itulah saudara-saudaraku cerita yang bagian kedua, yaitu Pangeran Muhammad pergi ke kerajaan Sindangkasih untuk mencari obat, yaitu pohon daun maja. Terima kasih saudara-saudaraku. Sampai di sini saja dulu, nanti kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.